Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pasti bisa. Semoga kalian selalu sehat dan diberkati sehingga hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke? Baik. Hari ini di komputer kita akan belajar membuat komik, yaitu menggunakan program PowerPoint. Ada yang suka baca komik? Good. Ternyata komik itu bacaan yang menyenangkan anak-anak. Nah, coba kalau bacaan ini menyenangkan, anak-anak di komik itu ada apa aja ya? Oke, mari kita lihat. Oke, anak-anak lihat, komik itu apa? Komik adalah cerita bergambar. Cerita bergambar ini dapat bergerak jika diberi animasi. Dalam komik ada beberapa hal yang harus diperhatikan anak-anak. Satu, gambar pemandangan atau background, yaitu itu gambar latar belakang yang menceritakan keadaan. Kemudian tokoh atau karakter, misalnya tokohnya Doraemon, Tom and Jerry, Nobita, dan seterusnya. Balon bicara atau balon berpikir. Balon bicara itu misalnya ngomong, halo selamat pagi. Nah itu balon bicara. Kalau berpikir misalnya, hari ini aku makan apa ya? Kemudian dialog. Dialog itu percakapan. Kemudian ada teks cerita dan yang tidak kalah penting adalah judul cerita. Baik, Ibu akan lanjut ke lambang-lambang yang digunakan dalam balon berpikir dan balon bicara, ya. Ini adalah lambang berpikir, maka di sini simbolnya bulat-bulat kalau lagi mikir. Kemudian di sini ada 3 simbol balon bicara, bentuknya seperti ini, ya. Nanti bagaimana cara membuatnya, Ibu akan terangkan. Nah, waktu kelas 4 kalian sudah pernah belajar PowerPoint. Kelas 5 sebelum ada corona ini, kita juga pernah membuat laporan dengan menggunakan PowerPoint. Bahkan kalian pernah presentasi. Kenapa Ibu menggunakan PowerPoint untuk membuat komik? Ya, karena program-program yang lain itu susah anak-anak. Ibu Rosa nyari yang paling mudah, gampang dicari, itu yaitu program PowerPoint. Anak-anak yang nanti tidak punya komputer atau tidak punya laptop, anak-anak boleh menggunakan handphone, ya, menggunakan handphone. Nah, handphonenya itu nanti diinstal program aplikasi PowerPoint, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu mau kasih contoh dulu, ya. Contohnya seperti apa? Anak-anak bisa lihat. Sebentar Bu Rosa share. Bu Rosa share ya, lihat ya. Oke. Oke. Nah, anak-anak bisa lihat ini contohnya yang sudah Bu Rosa buat. Judulnya apa? Ini judulnya Hari Pendidikan Nasional. Kemudian di sini ada gambar background. Gambar backgroundnya yaitu di teras rumah. Di sini ada tokoh cerita. Tokoh ceritanya yaitu si Noni, ya. Ini ada simbolnya berpikir. Kemudian di sini ada balon bicara. Balon bicaranya ada 2. Nih.
Kemudian di bawah ada teks cerita. Teks ceritanya, Noni di teras kebingungan membaca tulisan yang ada di TV. Maka kemudian ia mencari ibunya untuk menjelaskan. Maksudnya mencari ibunya, tanya artinya yang dia pikirkan itu apa. Ya. Nah, ini contohnya ibu. Ibu mau puter anak-anak. Ya, anak-anak bisa lihat apa yang terjadi. Bim, salah Bim. Nah, ini Noni. Bu Rosa klik. Apa yang keluar? Judul. Ibu Rosa klik lagi. Gambar. Ibu Rosa klik lagi. Gambar satunya, Noni jalan ke depan. Kemudian Bu Rosa klik. Oh, Noni lagi memikirkan sesuatu. Tulisannya apa itu? Stay at home, stay healthy, COVID-19, Ki Hajar Dewantoro. Nah, Bu Rosa klik lagi. Yang di pikiran satunya hilang. Keluar lagi pikiran satunya. Nah, dia bertanya, apa sih maksudnya? Tanya mama deh. Nah, itu salah satu contoh yang Bu Rosa buat. Selesai contoh Bu Rosa. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, mau tahu? Oke. Kalau mau tahu, yuk perhatikan baik-baik. Bu Rosa akan mulai dari PowerPoint kosong. Nanti anak-anak masuk ke PowerPoint seperti biasa, start, program, kemudian Microsoft Office, PowerPoint, maka akan keluar menu seperti ini ya. Bu Rosa mau share. Oke? Ini menunya seperti ini. Nah, kosong kan ya? Nah, kita atur sekarang. Karena di sini harus kosong, maka tampilan ini harus dibuang. Caranya klik kanan. Kemudian pilih layout, pilih blank. Setelah itu, tadi itu kan ada gambar background. Gimana cara ambilnya? Ini beda dengan gambar objek ya anak-anak. Kita akan pilih. Klik kanan, pilihnya background. Di mana gambar itu kamu simpen? Nah, Bu Rosa mau mencari. Kita langsung klik picture. Kemudian pilih file. Nah, gambar Bu Rosa itu ada di download. Bu Rosa cari. Gambarnya namanya rumah. Ini rumahnya, kemudian di-insert. Nah, jadi kalau udah, close. Yang kedua, berarti Bu Rosa buat judul. Ya, ini contohnya. Pilih apa? Insert. Kemudian pakai save. Terserah kamu mau pakai judul yang mana, misalnya ini. Nah, kemudian ditulis seperti biasa, misalnya selamat Hari Pendidikan Nasional. Nah, Bu Rosa nggak buat cakep-cakep ya, nanti kelamaan. Ini contoh aja. Setelah membuat satu ini, anak-anak tekniknya membuat animasi di komik dengan membuat animasi presentasi atau membuat poster beda, ya. Jadi mesti satu-satu. Setelah satu objek ada, kita langsung animasi. Nah, ini judul udah. Misalnya nih, saya kasih judul. Kalau udah, gimana cara animasi? Masih ingat? Animasi ada berapa? 2. Animasi yang pertama yaitu halaman atau slide. Ini diklik. Pilih apa? Transisi. Kita pilih salah satu animasi transisi, misalnya ini. Nah, setelah itu kita ke objek judul tadi diklik. Ini animasi yang kedua, namanya objek.
objek itu bisa gambar, bisa tulisan, ya. Karena ini ada di shape, berarti saya klik shape-nya atau klik tulisannya. Kemudian pilih menu animation. Untuk membuat judul ini, animasi yang anak-anak boleh pakai yang warna hijau aja. Kalau hijau yang ada di sini tidak cukup, anak-anak boleh pilih menu Add Animation. Nah, kemudian pilih di bawah, pilih More and Trace Effect. Ternyata banyak anak-anak di sini pilihannya. Pilih salah satu, misalnya ini. Oke. Kalau saya sudah setuju dengan animasi ini, maka saya oke. Teng tong. Nah, kemudian tadi ada gambar. Berusaha nggak usah pakai gambar ya, biar gampang. Oke. Nah, sekarang kita mau ambil objeknya anak-anak. Nah, sebelum anak-anak membuat animasi yang ada di PowerPoint, Bu Rosa sudah siapkan anak-anak gambar-gambarnya. Di mana? Nah, ini contohnya. Bu Rosa buka dulu contohnya ya. Bu Rosa sudah siapkan tadi. Di manakah? Oke, sebentar. Jadi, Ibu tampilkan dulu. Oke, ini agak loadingnya lama. Nah, ini contohnya, Bu Rosa share. Nah, ini Bu Rosa sudah siapkan dulu apa saja yang akan saya tempel di cerita saya. Termasuk dialognya, termasuk tokohnya atau karakternya. Jadi nggak nyari-nyari lagi, tinggal menempel supaya cepat ya. Ini saya buat dulu di Microsoft Word. Jadi kita buka dua aplikasi, PowerPoint dan Word ya. Itu tekniknya biar cepat. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint lagi. Sebentar, saya buka PowerPoint-nya dulu. Nah, kita kembali ke layar kerja anak-anak di PowerPoint. Setelah ini, kita ambil tokohnya si Noni ya. Noni itu tadi sudah ada di Microsoft Word. Bu Rosa sudah ambil tadi. Bu Rosa ambil, saya di Word. Oke. Sebentar. Aduh, noninya kok nggak ada. Jadi saya copy yang dari Microsoft Word tadi. Kemudian kita tempel. Kita tempel ya anak-anak, sebentar. Tunggu, ini kok mati lagi, sebentar. Oke. Ini saya udah ambil, saya copy. Ya, kita tempel. Paste ya, di sini noninya kita angkat ke sini. Kan di contoh Bu Rosa tadi, noni itu kan menghadap ke sana. Jadi ini kita balik. Caranya klik, tahan. Nah, kira-kira di sini. Oke. Kira-kira dikasih tempat di sini untuk menulis tagnya ya. Setelah itu kita akan ambil dialognya. Nah, tapi Noni harus jalan dulu ya. Jadi setelah Noni diambil, kita akan beri animasi Noni. Nah, Noni itu jalannya kan lembut sekali. Gimana caranya? Klik animation, klik add animation. Nah, sekarang untuk tokohnya, untuk orangnya, karakternya kita pilih yang warna putih, yaitu more motion pad ya. Oke. Sehingga muncul seperti ini. Lihat. Noni jalan ke kanan. Maka saya pilih anak panah yang ke kanan. Klik, kemudian oke.
Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada anak panah. Ini warnanya merah. Ini adalah menunjukkan panjangnya Noni jalan. Ternyata Noni jalannya sampai sini. Kalau mau panjang lagi, ini ditarik ke sana. Ya, ke kanan. Kalau mau pendek berarti tarik ke kiri. Kira-kira seperti ini. Oke, saya taruhnya di sini. Ya, di sini. Jadi Noni jalan dari sini ya, ke sini sampai sini. Nah, sampai di batu ini. Kalau udah, kita mau ambil Noni ini lagi mikirin apa sih? Oke, kita ambil yang di tadi, kita copy. Nah, dia tadi kepikiran kata-kata ini. Copy, kita kembali lagi. Ini kok agak susah. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita tempel. Oke, ini kata-katanya. Nah, kita tinggal taruh, atur. Kira-kira kan Noni jalannya tadi sampai sini. Berarti balon berpikirnya tarik sampai sini. Nah, ini kita rubah. Oke. Sekarang munculnya balon bicara ini seperti apa? Langsung kita animasi. Animation, kemudian add animation, kemudian di sini pilihnya oke, yang warna hijau. Kemudian misalnya pilih basic atau kalau mau jatuh satu-satu seperti tadi drop. Kalau udah oke, ya oke. Nah, seperti itu. Lihat anak-anak, lamanya animasi ini bisa dilihat dari durasi ini anak-anak. Kalau mau cepat terlalu lama jalannya ini bisa dikurangi. Nah, itu tadi kan 1, sekarang berusaha kurangi jadi 75, ya. Oke. Kalau kita membuat komik, setelah ngomong, setelah dipikirkan, maka ini apakah muncul selamanya di layar? Tidak kan? Maka ini harus pergi tanpa jejak. Gimana caranya? Ini tetap diklik. Kita pilih menu animasi lagi. Kita pilih menu add animation. Nah, kita pilih yang warna merah. More exit effect. Klik. Kita pilih hilangnya modelnya seperti apa. Misalnya saya mau yang spiral out. Nah, seperti ini. Jadi dia muter-muter baru hilang. Wah, itu terlalu lebay. Saya pengen yang cepat aja, Bu. Misalnya ini. Nah, hilang. Atau mau yang lain, basic. Nah, kalau udah setuju di oke. Wow, ya. Kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Kita akan play dari sini. Ping pong. Nah, klik. Klik. Jalan, klik. Nah. Terus kita apakan lagi kalau udah? Klik. Hilang. Sekarang kita lanjutkan dengan percakapan yang kedua, Noni tadi. Nah, ya, sebentar. Oke, kita ambil apaan sih kan gitu ya. Tadi ngomong seperti itu, copy. Kemudian ya, copy. Kemudian saya tempel. Nah, ini dia. Posisinya juga di sini. Sama. Caranya sama. Coba ingat, tadi gimana cara bikin animasinya? Klik balon berpikirnya, klik animasinya. Misalnya Bu Rosa mau pakai yang ini, boleh aja. Oh,
Terus ini dipercepat waktunya. Saya pengen cepet. Nah, boleh aja 1 second. Nah, kalau udah, terus kita animasi yang kedua dibuang. Ya, pilih apa tadi? Animation. Add animation. Kemudian pilih yang exit. Nah, saya mau cepet pakai apa ya? Flip up. Kalau udah oke. Nah, itu caranya. Kira-kira sampai di sini bisa? Nah, oke. Bu, apakah bisa ini ditumpuk? Bisa aja. Kalau animasi ini udah bener anak-anak boleh ditumpuk ya. Ini berusaha play dulu. Berusaha play, coba lihat hasilnya. Teng tong. Nah. Oke, saya klik hilang. Hilang juga kan? Nah. Hilang juga. Nah, sekarang supaya ngirit tempat, ini kan sudah benar. Maka ini saya tumpuk aja anak-anak. Tapi numpuknya jangan salah ya. Nanti kalau mau edit biar nggak bingung. Ini saya tumpuk di sini. Nah, oke. Kita lihat, kita play. Sama nggak? Nah, sama kan? Jadi kalau kita membuat komik, pembicaranya banyak atau dialognya banyak, boleh ditumpuk anak-anak. Yang penting tekniknya jangan salah. Jadi kalau sudah buat dialog satu, dialog itu harus keluar dulu, baru ada dialog kedua, dialog ketiga, dan seterusnya. Jadi dialog yang sudah tampil itu hilang. Terus bagaimana cara menambah tokoh lagi, Bu? Oke. Cara menambah tokoh lagi, sebentar. Ini mamanya mau jawab nih. Ya, Bu Rosa copy dulu. Wah, mamanya datang. Oke. Ini saya tempel, mamanya datang. Oke. Ya, kalau memang kita membuat komik di PowerPoint ini agak kaku ya, anak-anak, tangannya nggak bisa bergerak, yang bergerak gambarnya keseluruhan, ya. Nah, misalnya dari sini nih, mamanya dari sini. Nah, misalnya mamanya jalan nih, ya. Tadi gimana caranya membuat orang jalan? Klik animation, klik add animation. Nah, khusus orang pakai yang warna putih. Nah, maju ternyata. Kita cari yang gambar maju. Ya, maju. Mana maju? Oh, ini aja. Saya pakai dialog. Nah, kalau udah, nah dia panahnya kan ke kanan. Kita putar aja ke sini. Tuing. Oke. Coba sekarang kita putar. Nah, oke. Oke, ya. Bisa ya Nana? Itu tadi cara menyusun animasinya. Sekarang bagaimana membuat animasi itu tampil otomatis? Jadi tidak perlu lagi klik karena ini akan dijadikan video, ya. Anak-anak lihat. Tadi cara ngesetnya di sini anak-anak. Lihat. Lihat ya. Sebentar Mama. Ini saya klik menu animation. Transisi. Nah, ketika kita klik menu transisi, maka di sini ada durasi anak-anak. Durasi itu waktu tayang antara animasi yang satu dengan animasi yang lain. Satuannya second. Kalau kita belajar animasi itu buat iklan misalnya di TV itu harganya mahal. 1 detik misalnya harganya 1 juta.
5 detik berarti 5 juta ya. Makanya iklan-iklan di TV itu durasinya nggak banyak. Begitu juga kita komik yang ada di sini ya. Kita buat yang sederhana. Nah, anak-anak lihat. Di sini ada tulisan on mouse click. Artinya bahwa untuk tampilan masing-masing animasi harus diklik. Maka kita buang checklistnya ini. Nah, setelah kita buang checklist ini, di bawahnya ada after. Kita klik. Mau berapa second ditampilkannya setiap animasi, kita atur ya, kita atur. Nah, klik, ini bisa ditambah. Misalnya kalau mau agak lama ya udah 6 second ya. Kalau udah jangan lupa anak-anak ini diklik apply to all. Teng tong. Nah, kalau sudah di play to all artinya ini sudah dibuat animasinya otomatis. Ada yang kurang? Oh iya. Tag ceritanya bagaimana ya membuatnya? Oke, Bu Rosa hampir lupa. Caranya membuat tag cerita itu kita pilih insert. Kemudian kita pilih shape. Ya. Nah, di sini shape-nya macam-macam. Balon bicara itu ada di sini anak-anak. Ya, balon berpikir ada di sini. Nah, kita akan buat tag-tagnya pakai kotak saja. Jadi pakai ini. Oke. Oke, ya. Misalnya sampai sini ceritanya. Karena di sini tadi ada namamu nanti, nama kelas, absen. Nah, kemudian kita akan rubah warnanya biar cantik, biar cakep. Silakan warnanya bebas. Kemudian kita nulis. Caranya nulis bagaimana? Klik kanan, tag. Nah, misalnya Noni di taman, kok di teras sedang memikirkan kata-kata yang ia baca di mana? TV. Misalnya seperti itu dan seterusnya. Format tulisan juga seperti biasa. Ya. Nah, anggap aja ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, yakin animasi sudah benar, maka sekarang saatnya kita menyimpan. Oh iya, Bu Rosa lupa. Bu, kalau animasinya salah, gimana Bu cara menghapusnya? Aku mau ganti, Bu. Oke, lihat. Di sini ada pilihan animation. Di sini ada pilihan animasi pennya, ya, pennya. Nah, setelah dipilih ini, maka di sebelah kanan ada namanya reorder. Reorder tampilan ini adalah untuk mengubah urutan. Satu, mengubah urutan. Misalnya, tampilannya salah, maka kamu bisa rubah. Misalnya yang nomor 7 ini mestinya ada di nomor 1. Maka ini tinggal narik anak-anak, dipindah ke atas. Nah, atau yang atas pindah ke bawah, tinggal diangkat aja. Atau ke tengah. Oh, udah berubah ya. Kemudian, kalau salah, animasinya itu bisa dihapus. Caranya dari sini anak-anak. Misalnya, yang nomor 1 animasinya salah. Berarti nomor 1 ini ketika diklik, maka dia aktif. Ini nomor 1 terletak di sini. Padahal posisinya ini salah. Kita ke ataskan dulu. Oke. Nah, udah benar sekarang. Kita akan hapus. Klik, kemudian kita remove. Sebelum Bu Rosa remove, lihat. Di sini itu ada angka 1. Artinya bahwa shape ini, tulisan ini sudah dianimasi. Animasinya cukup 1. Di bawahnya ini ada cloud ya, ada tulisan 34. Jadi ini urutannya nomor 1, 34 itu yang cloud-nya item ini, 2 animasi, animasi masuk dan keluar tadi. Nah, saya mau hapus nih yang nomor 1. Klik, pilihnya remove. Nah, di sini hilang kan? Nggak ada kan? Nah, kalau kamu animasi lagi, maka dia akan ada di nomor terakhir. Nggak percaya, lihat. Klik,
Oh, dia ada di nomor terakhir. Maka kita rubah ke atas, ke nomor 1. Nah, seperti ini ya. Kita tarik. Oke, kita tarik ke atas lagi. Ini yang kita turunkan ke bawahnya. Nah, sekarang udah benar kalau kita klik nomor 1. Nah, begitu caranya ya. Anak-anak nanti boleh coba pengaturan animasinya di sini ya. Tadi pakai menu apa? Animation pen. Nah, ceritanya ini kalau komik kamu sudah selesai. Bagaimana cara menyimpannya? Menyimpannya ada 2. Yang pertama, yang penyimpanan pertama itu nanti filenya berupa PowerPoint. Kalau masih berupa PowerPoint, maka masih bisa diperbaiki kalau ada kesalahan. Ya, caranya yaitu klik File, kemudian klik Save As. Nah, setelah Save As, di sini anak-anak mencari lokasi di mana mau menyimpan. Misalnya, Bu Rosa mau menyimpan ke data D, directory D. Setelah directory D, Bu Rosa mau masuk ke folder atau tidak? Oh, tidak saja. Ya sudah, Bu Rosa ganti nama supaya gampang. Seperti kita kerja di sekolah. Karena hari ini contoh Bu Rosa pendidikan, saya pakai komik. Komik 1, pendidikan, Bu Rosa kelas 5, A, absen 45 misalnya. Kalau udah diklik save. Nah, berhasil. Sekarang menyimpan yang kedua. Harus ini ya. Untuk menyimpan kedua, itu caranya sama, hanya berbedanya di satu langkah. Klik File, Save As, kemudian namanya udah sama, lokasinya udah sama, jadi satu lokasi aja ya. Kemudian yang diganti di tipenya, ini tipenya PowerPoint, ini kita ganti di sini. Nah, menjadi video. Mana video? Nah, ini dia. Windows Media Video. Kalau anak-anak menggunakan yang versi lebih tinggi 2013, di sini ada MP4. Bu Rosa pakai Windows 7 ya, makanya nggak ada. Nah, kalau udah kita simpen, apa yang terjadi setelah disimpan? Apakah sama prosesnya? Nah, kita lihat. Sip. Lihat anak-anak, di sini prosesnya agak lama. Kenapa lama? Karena menggunakan animasi yang banyak tadi, karena menjadi video. Semakin banyak animasinya, maka waktu menyimpan juga lama. Ini anak-anak harus selesai sampai tanda silang ini nggak ada. Kalau masih ada tanda silang, jangan ditutup supaya prosesnya berjalan lancar. Kalau anak-anak tutup, maka berarti anak-anak belum selesai pekerjaannya. Dan anak-anak hanya punya satu file, yaitu file presentasi, bukan video lagi. Nah, ini contohnya. Udah jadi. Sekarang kita akan lihat ya. Kita akan putar dulu sebelum dilihat. Ini di PowerPoint-nya. Kalau menggunakan ini untuk memutar, ini harus ada di nomor 1. Nah, supaya urut. Kalau pakai yang di bawah, dia otomatis akan pakai nomor 1. Ya, kita lihat. Nah, udah otomatis jalan? Oke. Nah. Oke, kira-kira seperti itu ya anak-anak. Nah, kita mau cek, benar nggak sih saya sekarang punya 2 file di directory D? Oke, oke ya, sebentar. Bu Rosa lagi mau cek, biar anak-anak tahu. Benar nggak sih ada hasilnya video? Nah,
Lihat. Ini alamat tempat saya tadi menyimpan. Tadi namanya apa? Komek 1 pendidikan kelas 5A absen 45 ya. Ini file presentasinya atau PowerPoint-nya, ini adalah videonya ya. Kalau Bu Rosa klik, maka ini akan berjalan. Caranya klik kanan, kemudian open. Nah, opennya pakai Windows Media Player. Nanti akan muncul ya. Nah, yang dikirim ke Ibu yang ini ya, yang ini. Bukan yang presentasinya, tapi yang ini. Oke. Itu penjelasan dari Ibu cara membuat komik menggunakan PowerPoint. Menurut anak-anak, menarik tidak? Oh, pasti menarik. Karena kalau kamu hanya membaca, itu kan buatan orang. Kalau ini kan produk kamu sendiri yang membuat, ya. Maka sekarang Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Tugasnya apa? Oke, Bu Rosa buka dulu. Tugasnya jangan lupa nanti kalau membuat komik identitasnya juga diberi ya anak-anak. Oke. Ini tugasnya. Nah, tugas paling lambat dikirim Jumat 15 Mei 2020. Buat komik 1 slide aja anak-anak. Temanya Hari Kebangkitan Nasional. Jadi beda ya dengan contoh Ibu. Kalau contoh Ibu itu tadi Hari Pendidikan Nasional sudah kita lewati tanggal 2 Mei yang lalu. Nah, kalau Hari Kebangkitan Nasional itu akan kita peringati tanggal 20 Mei nanti. Dan hasil karya video yang bagus nanti akan Ibu upload di YouTube pas tanggal itu ya. Kemudian yang kedua, gambar background atau tokoh atau karakter bebas. Dialog dan teks bebas sesuai tema. Kemudian buat animasi semenarik mungkin dan tampil otomatis. Ya pasti dong, karena kan akan menjadi video, harus otomatis. Kemudian simpan pekerjaanmu, proyek maupun video dengan nama file komik, kelas, dan absenmu. Ya, ini kodenya, komik, kelas, dan absenmu. Setelah selesai, anak-anak boleh kirim ke Classroom atau ke link di bawah. Nah, ini adalah tugas dari Ibu. Yang harus anak-anak ingat sebelum menyusun komik, kamu harus mempersiapkan dulu segala sesuatunya di mana tadi? Microsoft Word atau di tempat lain. Jadi nanti tinggal menyusun di PowerPoint-nya. Itu untuk mempermudah kalian kerja. Sebetulnya itu, harapan Ibu itu ya. Kira-kira ada yang mau tanya? Oke, jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, pesan dari Ibu, tetap di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.